Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana judul video yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait percepatan penuntasan 54.000 guru lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi. Saya yakin bahwasanya semuanya akan diangkat menjadi ASN P3K paling lambat ya akhir 2023 itu harus tuntas Bapak Ibu ya. Nah, ini sesuai dengan desakan dari Kemendikbudristek, desakan dari guru honorer. Kemudian ada desakan juga dari Komisi 10 dan juga sampai di Istana Negara. Nah, terkait dengan hal itu, yang sangat mendesak adalah nasib 54.000 guru honorer lulus passing grade. Itu terkatung-katung Bapak Ibu ya. Ada yang diberhentikan di sekolah. Nah, dilansir di salah satu media elektronik ya, gpnn.com, di sini dikatakan ya, data kantor staf kepresidenan ya, ini sudah sampai di Istana Negara Bapak Ibu ya. Bahkan data sudah dimiliki oleh kantor staf kepresidenan, mencatatkan Bapak Ibu ya, ada sekitar 54.000 guru honorer lulus passing grade nasibnya masih terkatung-katung tanpa surat keputusan SK pengangkatan dan penempatan. Nah, jumlah itu merupakan bagian dari 193.954 guru honorer se-Indonesia yang dinyatakan lulus passing grade prioritas 1 P3K tahun 2021 tentunya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya, data tersebut terungkap saat perwakilan guru honorer mengadu ke KSP di Kompleks Istana Negara kemarin tanggal 9 November Bapak Ibu ya. Di sini mereka mendatangi KSP lantaran tidak mendapat kepastian status dan penempatan kerja pasca dinyatakan lulus passing grade prioritas 1 pada seleksi P3K 2021. Guru yang sudah lolos PG masih belum mendapatkan kepastian dan belum diserap karena alasan APBD yang kurang, kata guru honorer asal Lampung Selatan Vulkan Gafiri dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Jadi kita bisa lihat ya, bahwasanya info yang sangat mendesak itu adalah nasib 54.000 guru lulus PG. Dan data terkait 54.000 guru lulus PG ini sudah sampai di Istana Negara Bapak Ibu ya, dan data ini sudah diterima oleh petugas yang ada di kantor staf kepresidenan. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu perlu memahami juga bahwasanya Kemendikbudristek ini sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Baru-baru kami mendapatkan data seperti ini, bahwasanya Bapak Ibu ya, ada sekitar ya beberapa data yang harus Bapak Ibu perhatikan, bahwasanya untuk penempatan 193.954 guru lulus passing grade itu kemungkinan dari pihak Kemendikbudristek itu belum bisa ditempatkan semuanya di tahun ini. Tetapi bagi rekan-rekan yang 54.000 yang belum mendapatkan penempatan itu jangan khawatir ya. Kemendikbudristek ini punya rencana jangka panjangnya, minimal sampai di akhir tahun 2023. Di sini yang dipastikan diangkat tahun ini yaitu ada 127.186 ya. Ini sudah aman Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk kategori aman. Nah, ada lagi 41.892, 11.349 dan 13.527 yang totalnya ini secara keseluruhan 41.892 dengan 11.349 sekitar 54.000 Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang akan diupayakan Kemendikbudristek dalam lini masa jangka panjangnya, bagaimana yang belum mendapatkan penempatan ini akan mendapatkan kejelasan status Bapak Ibu ya. Nah, dari beberapa data ini ada 11.349 ini berpotensi ya diisi formasinya oleh guru lulus passing grade, tapi dengan catatan harus turun prioritas dulu ke P2 atau ke P3
atau ke pelamar umum. Nah, nantinya ini potensinya. Dan kabar gembiranya, ketika Bapak Ibu turun prioritas, itu Bapak Ibu tidak akan kehilangan yang namanya status P1, sehingga nantinya data P1 Bapak Ibu itu akan tetap bisa dipergunakan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian seperti ini alurnya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu turun prioritas nantinya di sini Bapak Ibu itu ketika login di SSCSN kemudian tidak mendapatkan penempatan, nantinya itu akan ada tombol untuk turun prioritas ya. Akan ada tombol untuk turun prioritas Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya itu Bapak Ibu silakan klik tombol turun prioritas, maka nantinya Bapak Ibu itu akan turun ke P2 P3 dan memilih menggunakan jabatan fungsional lain yang linear dengan ijazah S1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu turun prioritas kemudian tidak mendapatkan penempatan, itu perbaiki data Dapodik dulu Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada kesalahan di jenis PTK, kemudian mapel yang diampu dan ijazah di Dapodik. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini memang sudah sangat jelas ya dari data yang diberikan oleh Kemendikbudristek bahwa dari sekitar 55.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, itu ada 11.349 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ketika Bapak Ibu turun prioritas, karena ini sudah dijamin oleh Kemendikbudristek bahwa data P1 Bapak Ibu itu akan aman di aplikasi, dan keuntungan Bapak Ibu lainnya adalah Bapak Ibu berpotensi untuk mendapatkan penempatan seperti itu ya, melalui tentunya jalur observasi tentunya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana kira-kira langkah percepatan penuntasan 54.000 pelamar P1 tanpa formasi. Jadi pertama di sini dikatakan oleh Kemendikbudristek bahwasanya ini data dari Kemendikbud ya, berdasarkan hasil audiensi dengan GLPG P3K 2 hari yang lalu. Untuk penuntasan prioritas 1, Bapak Ibu perlu ketahui ada sekitar 54.000 yang tidak bisa ditempatkan. Tetapi dari 54.000 itu ada sekitar 13 ribuan dari P1 yang bisa diprioritaskan ditempatkan. Tahun berapa? Tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi dari 54.000 data yang ada, ini bisa dipangkas untuk ditempatkan sekitar 13 ribuan lebih Bapak Ibu ya, dari P1 yang bisa diprioritaskan ditempatkan di tahun 2022. Nah, jadi ini kabar gembiranya ya. Jadi tidak serta-merta 54.000 ini tidak bisa ditempatkan tahun ini. Ada sekitar 13.000 yang berpotensi ya. Nah, ini kemungkinan Bapak Ibu ya, itu bisa dilalui melalui jalur observasi ya. Ini adalah salah satu langkah percepatan dari Kemendikbudristek ya. Ini bisa dilaksanakan melalui jalur observasi atau penilaian kesesuaian tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, langkah percepatan berikutnya adalah seperti ini Bapak Ibu ya, dari Kemendikbudristek ya. Luar biasa sekali Kemendikbud upayanya. Di sini dikatakan untuk P1 yang turun prioritas, Bapak Ibu perlu ketahui nilainya tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena nantinya untuk Bapak Ibu yang misalkan login di SSCISN kemudian belum mendapatkan penempatan, kemudian memilih untuk turun status, Bapak Ibu akan turun status. Nantinya Bapak Ibu akan turun status apakah nantinya ke P2, P3, P4 dan melamar jabatan fungsional lainnya. Jangan khawatir, kalaupun misalkan Bapak Ibu gagal nantinya di seleksi observasi, maka nilai P1 Bapak Ibu itu akan tetap tersimpan di database pusat, sehingga nantinya kalau ada perekrutan di seleksi berikutnya itu bisa kembali dipergunakan Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi keraguan Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini salah satu langkah percepatan penuntasan P1 dari Kemendikbud. Kemudian kita lanjut lagi di sini yang paling utama ya, Bapak Ibu harus perlu pahami bahwasanya langkah penuntasan final
untuk guru lulus PG itu adalah seperti ini. Untuk P1 yang belum bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui sesuai dengan info yang diberikan oleh Kemendikbudristek beberapa kali bahwa 193.000 ini itu belum bisa ditempatkan secara keseluruhan di tahun 2022. Apalagi Bapak Ibu ya, kita sudah berada di akhir tahun. Jadi mohon bersabar. Di sini dikatakan bahwasanya untuk 193.000 secara keseluruhan akan dituntaskan selanjutnya Bapak Ibu ya di tahun 2023. Jadi yang aman ini dulu 127.186. Sisanya nanti 41, 11.349, 13.57. Sedangkan yang 11.349 ini juga bisa ditempatkan di tahun ini, sehingga nanti total yang akan dituntaskan di tahun 2023 itu tidak lagi sebanyak 54.000 Bapak Ibu ya, mungkin sekitar 20-an ribuan saja nantinya di tahun 2023. Nah, meskipun ada desakan di sana sini, Kemendikbud sudah menetapkan bahwasanya untuk penuntasan perekrutan P3K selanjutnya itu di tahun 2023 Bapak Ibu ya, tentunya tanpa tes. Tetapi segala perubahan bisa saja terjadi tahun ini. Bisa jadi juga dituntaskan semua tahun ini Bapak Ibu ya. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Kami tidak pernah mengatakan tidak ada kemungkinan. Kenapa? Karena berita ini sudah merembet sampai ke istana Bapak Ibu ya. Ini kalau presiden yang perintahkan diangkat semua, pasti diangkat semua Bapak Ibu ya. Nah, itu yang tentunya diharapkan oleh guru lulus PG. Kenapa kami katakan tetap ada kemungkinan terangkat P3K semuanya? Itu karena ini sudah sampai di kantor staf presiden. Berarti secara tidak langsung ini sudah sampai di ranahnya presiden Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan Iswadi menyampaikan ada 5 hal yang dijanjikan KSP. Yang pertama bahwa program Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan, di antaranya adalah yang pertama memperbaiki infrastruktur, kemudian pengembangan SDM, salah satunya dengan melalui penerimaan P3K guru. Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya, melalui P3K guru. Kemudian karena program ini merupakan program pemerintah pusat, maka pemerintah pusat tahun ini menyetujui ajuan daerah untuk menerima guru sebanyak 319.000 orang. Artinya 193.000 guru lulus PG sudah diakomodir di dalamnya. Oleh karena itu pemerintah melalui Kemenkeu sudah menganggarkan dana alokasi umum untuk gaji guru P3K tersebut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan isu guru lulus PG tanpa formasi itu sudah sampai di KSP. Jadi sebentar lagi kita menunggu kabar gembiranya. Mudah-mudahan percepatan penuntasan 54.000 pelamar P1 semakin jelas. Oke, sampai di sini dulu informasi ya. Kalau misalkan ada yang terbaru akan kami sampaikan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.